Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kali ini kita berbicara tentang mata batin yang banyak kali ditanyakan kepada saya, apa itu mata batin? Saudara, kita punya dua mata ini. Ini mata lahiriah yang Tuhan berikan supaya kita pakai melihat hal-hal yang tinggal di luar diri kita. Kita bisa memandang jauh ke depan. Tetapi mata lahiriah kita ini hanya terbatas sejauh mata memandang. Tetapi kalau namanya orang mulai buta, ya tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi kalau dia punya mata masih bagus, dia bisa melihat apa saja di luar diri dia. Berbeda dengan mata lahiriah kita ini, ada juga yang disebut sebagai mata batin. Apa itu mata batin? Mata batin ialah kemampuan batin untuk melihat apa saja di luar diri kita. Hal-hal yang tersembunyi pun dapat dilihat, yang tidak dapat dijangkau dilihat oleh mata lahiriah kita ini. Saya ulangi. Mata batin ialah kemampuan batin untuk melihat hal apa saja, termasuk hal-hal yang tersembunyi sekalipun, yang tak bisa dilihat oleh mata lahiriah kita ini. Pertanyaannya ialah, kapan mata batin itu bisa berfungsi? Ada dua hal. Yang pertama ialah kalau kita punya badan itu lemah dan sangat lemah. Yang kedua ialah mata lahir kita ini setengah berfungsi ataukah tidak berfungsi sama sekali. Dan itu terjadi pada saat kita setengah tidur ataukah tertidur nyenyak. Itu berarti bahwa kesadaran kita itu sudah hilang, terputus dari panca indera kita. Saya berikan beberapa contoh untuk bisa menjelaskan apa yang saya katakan sekarang ini. Contoh pertama ialah orang duduk menutup mata, berarti bahwa mata lahir dia itu tidak berfungsi. Tutup mata, kemudian dia konsentrasi semata-mata pada dirinya. Pikiran dikosongkan. Saudara sekalian, di saat-saat semacam gitu mata batin mulai beraktif. Sehingga pada saatnya orang bersangkutan bisa melihat di luar diri dia pemandangan yang indah. Pantai yang indah, danau yang indah, burung-burung berterbangan, awan-awan yang bagus, ataukah juga pesawat yang terbang menerobos awan-awan. Semuanya serba indah di mata dia. Mata batin lain berfungsi pada saat itu. Contoh kedua, orang yang duduk tetapi setengah tertidur, mata tertutup. Yang bersangkutan pada saat semacam begitu, aktiflah mata batin dia, karena mata lahir ini tidak berfungsi lagi. Dia bisa menyaksikan di luar diri dia hal-hal yang indah, sama seperti yang pertama tadi. Duduk semata-mata berfokus pada diri sendiri. Yang ini juga begitu. Setengah tertidur, kemudian dia menyaksikan di luar diri dia berbagai macam objek, membuat dia tertarik pada objek-objek itu. Satu contoh yang saya pernah saksikan sendiri waktu saya berkunjung ke rumah sakit. Ada seorang ibu yang sakit, memang sakit parah. Dia seringkali suka duduk, mata tertutup, dan suaminya mendampingi dia. Ada satu saat saya berkunjung, ibu ini bercerita dengan seorang laki-laki yang duduk di samping dia. Dan suaminya bingung, karena suami tidak melihat siapa-siapa kecuali istrinya yang sakit ini. Dan istri ini sibuk bercerita dengan seorang laki-laki yang tinggal di samping dia. Dan pada saat tamu ini mau pulang, diminta kepada ibu ini yang sakit ini 5.000. Lalu ibu ini minta kepada suaminya 5.000. Suami tanya, untuk apa?
Ya karena bapak ini minta uang 5.000 dia mau pulang. Suaminya kasih 5.000 kepada istrinya yang sakit itu, sekedar menyenangkan dia. Bukan cuma satu kali, tetapi juga ada pertemuan lain, dia juga mengalami hal yang sama. Dan suami bingung, karena suami tidak melihat siapa-siapa, kecuali mereka berdua sendiri. Tetapi sang istri ini dengan mata batinnya menyaksikan kehadiran orang lain yang berkunjung kepada dia. Contoh ketiga, Anda tidur nyenyak. Anda mimpi pada malam hari. Mimpimu menarik. Anda terbang dengan pesawat. Anda senang, Anda bersuka cita. Anda kemudian ditempatkan pada gunung yang tinggi. Anda bergembira karena Anda melihat pemandangan yang indah di depan Anda. Bagus. Tetapi juga tidak semua mimpi itu baik. Ada juga yang kurang baik. Contohnya saja, Anda dikejar oleh sapi. Anda lari. Anda takut. Atau akan juga Anda mimpi Anda dikejar oleh ular. Anda takut. Anda lari. Dan memanggil teman-teman datang membantu Anda. Mereka datang membantu Anda. Dan ular tidak menangkap Anda. Anda bergembira. Ataukah Anda mimpi juga Anda makan-makan bersama teman-teman, terbahak-bahak karena makanannya enak, lezat. Anda bergembira dia. Tergantung apa yang Anda mimpi pada saat itu. Dan semuanya terjadi oleh karena apa? Karena mata batin yang menangkap hal-hal yang tak dapat dijangkau oleh mata lahiriah kita itu. Luar biasa ya. Yang keempat, contoh keempat, seorang pasien yang diambang kematian. Banyak kali terjadi ya. Orang menceritakan bahwa opa ini, oma ini yang sakit parah ini, badan lemah, sakit parah, tinggal tertidur saja. Dia melihat ada orang yang datang kepada dia. Bukan orang yang hidup, tetapi orang-orang yang sudah lama meninggal ataukah juga berusia meninggal dunia berkunjung ke tempat dia. Orang-orang yang dikenal yang sudah meninggal dunia datang satu persatu dan dia sebut nama-nama mereka. Keluarga bingung, ada apa ini? Ya, seringkali kan keluarga kemudian meminta supaya sang pasien itu tidur saja, jangan takut, berdoa banyak. Saudara, bila berjumpa dengan pasien yang mengatakan orang datang kepada dia, tentu orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, janganlah bimbang. Karena bapak ini atau ibu ini sedang melihat dengan mata batinnya. Kita mesti buat apa? Ambil saja garam itu, kemudian hambur pada kamar sekitarnya. Dan Anda berdoa, Tuhan tolong dia. Jangan takut. Ada Tuhan yang siap membantu kita. Garam yang sudah diberkati, hamburlah keliling kamarnya. Jangan takut. Contoh lain lagi. Orang yang ngelamun, pikirannya itu tak terarah. Dulu ngelamun, orang lewat pun juga dia tidak melihat. Dan Anda bisa lihat dia, ternyata kadang-kadang juga tertawa sendiri. Itu karena apa? Dia sedang melihat dengan mata batin hal-hal yang ada di luar diri dia. Dia bergembira karena apa yang dilihat adalah aneh dan lucu di depan mata dia. Saudara, ini semua sekedar contoh-contoh untuk menjelaskan apa itu mata batin dan kapan dia berfungsi. Saya ulangi, berfungsi mata batin kalau mata lahiriah kita ini tidak berfungsi lagi karena lemah badan dan kita sudah mulai setengah tertidur atau sudah mulai tertidur. Disitulah mata batin mulai aktif dan mulai bergerak melihat apa saja yang ada sekitar dia, termasuk hal tersembunyi yang tak bisa dilihat oleh mata lahiriah kita ini. Saudara, mata batin ini sebenarnya setiap orang punya. Semua orang punya mata batin itu, tetapi tidak berfungsi bagus oleh karena apa?
karena dosa manusia telah menutup mata batin ini. Hanya orang-orang tertentu yang punya mata batin itu. Yang paling jelas ialah kalau seorang anak kecil, ya, anak kecil yang berkunjung ke satu rumah yang situ ada orang yang sudah meninggal dunia. Lihat, kadang-kadang anak itu lalu memeluk erat-erat ibunya yang sedang menggendong dia. Karena apa? Dia lihat sesuatu hal yang ada di depan dia. Dia memeluk erat-erat badan ibunya karena dia takut menyaksikan ada orang yang datang kepada dia. Mungkin sekali itulah iblis. Tetapi juga mungkin juga orang yang meninggal dunia ini sedang mengganggu anak, mengganggu bayi yang digendong oleh ibunya sendiri. Kadang-kadang kan dia menangis dan ibunya tidak tahu kenapa dia menangis. Orang mulai memeluk dia tetap berontak. Karena apa? Dia menyaksikan orang, sosok tubuh yang datang mengganggu dia. Ataukah juga ada juga anak kecil yang Anda lihat seringkali dia bermain-main, kemudian karena dia melihat ada sosok tubuh mendampingi dia, mereka berdua mulai bercerita. Ibunya bingung karena anak ini bercerita dengan orang yang tidak dilihat oleh ibu itu. Hanya anak ini yang melihat. Nanti pada saatnya ibu panggil, "Hey, John, kamu sedang bercerita dengan siapa?" "Oh, ada oma datang." "Mana oma?" "Dia sudah pergi." Ya. Anak bukan mendustai, anak bukan mempermainkan ibunya, tetapi dia sedang melihat orang, sosok tubuh yang ada dekat dia. Karena dia kenal, dia ngomong dengan orang itu. Tetapi kita yang tidak melihat, jangan takut. Biarlah anak itu dengan caranya. Karena dia melihat dengan mata batin dia. Saudara sekalian, itulah mata batin dan fungsi-fungsinya. Dalam pertemuan berikut kita akan menceritakan bahaya kalau menggunakan batin itu tanpa diolah baik-baik. Sampai jumpa.